Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita jumpa kembali dalam ibadah sektor. Dalam keadaan seperti ini, kita melaksanakannya di tengah keluarga kita masing-masing karena COVID-19 belum berakhir dari negeri kita. Karena itu mari dengan sungguh-sungguh memberikan kesempatan sejenak bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah sektor ini. Karena itu marilah kita berdoa. Puji-pujian ucapan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu. Karunia-Mu yang tiada ternilai besarnya telah memelihara hidup kami hingga pada malam hari ini. Kami akan menggunakan kesempatan malam hari ini Tuhan bersekutu dengan-Mu lewat ibadah sektor ini. Walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Sebab itu berkatilah persekutuan ini, berkatilah firman-Mu yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu, supaya menjadi berkat juga di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mau serahkan kepada Tuhan ibadah sektor ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, supaya kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah malam hari ini untuk kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara diambil dari kitab Imamat pasalnya ke-19. Dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu memenuhi hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang kau ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah kau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian saudara-saudara, kita membaca nas khotbah kita malam hari ini. Ibu Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, Imamat disebut juga kitab Levitikus atau kitab keimaman. Sebab bagi bangsa Israel, sebagai umat pilihan Tuhan, mereka harus hidup kudus karena telah disendirikan, dikhususkan buat Tuhan. Allah yang kudus berarti umatnya haruslah juga kudus. Artinya, kehidupan mereka harus berbeda dengan orang lain dalam arti yang positif, lebih baik. Pada nas khotbah ini akan memperlihatkan kepada kita suatu penekanan khusus tentang pokok aturan dan hukum yang penting dan yang harus dilaksanakan oleh umat Israel. Berkaitan dengan kekudusan mereka sebagai umat Tuhan. Dan hal itu harus nampak pada sikap dan tindakan mereka secara praktis di tengah kehidupan mereka sehari-hari.
Ibu Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mencermati memperhatikan ayat demi ayat pada nas khotbah ini, maka kita akan melihat ada dua pokok besar isinya yang penting untuk direnungkan oleh kita, yakni menyangkut tentang anjuran dan larangan. Hukum inilah yang mengikat seluruh bangsa Israel sehingga mereka tampak sebagai bangsa yang dipilih Tuhan dan dikuduskan baginya. Rincian aturan ini kita lihat dalam dua bagian besar seperti yang telah disebutkan di atas seperti berikut. Pertama, anjuran. Dalam bahasa Batak disebut sosok-sosok. Ayat 9 dan 10. Menggunakan dan menikmati hasil usaha atau pekerjaan kita, termasuk panen untuk petani, adalah hal yang wajar dan pasti. Tetapi firman Tuhan menganjurkan atau memerintahkan bahwa kita harus rela berbagi dengan orang miskin ketika kita panen. Ladang kita tidak bisa kita panen sampai habis. Tetapi kita harus meninggalkannya dengan sengaja supaya ada yang dikutip oleh orang-orang miskin dan pendatang. Kalau petani panen, bila ada yang tersisa, tidak boleh diambil. Itu menjadi bagian dari orang miskin dan bagian bagi para perantau. Maksud perintah ini sebenarnya bukanlah semata-mata hanya soal panen di ladang buat para petani, tetapi sebenarnya yang utama adalah menyangkut perhatian kita kepada orang miskin dan menyangkut perhatian kepada pendatang yang statusnya belum jelas. Dalam konteks bergereja di zaman sekarang ini, saudara-saudara, urusan ini adalah bagian seksi diakonis sosial dengan prinsip pokok mau memberi walaupun sedikit kepada orang yang membutuhkan. Aturan ini adalah ketetapan Tuhan, bukan semata-mata kehendak manusia. Yang kedua, larangan dalam bahasa Batak ora-ora ayat 11 sampai dengan 18. Menjaga kekudusan hidup umat Tuhan. Setelah selesai menerangkan tentang sesuatu yang harus dikerjakan oleh umat Israel, maka dilanjutkan dengan aturan tentang larangan, sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh bangsa Israel. Di sini kita bisa mendaftarkannya sampai dengan 8 nomor, yakni seperti berikut. Pertama, jangan mencuri, berbohong, menipu. Karena pekerjaan seperti itu pasti akan menimbulkan kerugian dan kesusahan bagi orang lain. Yang kedua, jangan bersaksi dusta dalam nama Tuhan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena mencemarkan nama Tuhan. Ini berhubungan dengan Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang ketiga, jangan merampas hak orang lain. Larangan ini termasuk suatu perbuatan korupsi atau tidak memberi gaji orang yang disuruh bekerja atau tidak memberikan gaji pekerja. Pekerja mengharapkan dari gajinya untuk nafkahnya. Kalau itu tidak diberikan atau ditahan, itu adalah pelanggaran terhadap aturan Tuhan. Yang berikut, jangan mengutuki dan menjadi batu sandungan terutama kepada kaum disabilitas atau mereka yang cacat atau warga masyarakat yang termarginalkan dan terpinggirkan. Jangan merampas hak. Jangan mengutuki. Ini bagian yang penting sebenarnya untuk dikembangkan, karena merampas hak tanpa disadari mungkin sering dilakukan oleh kita di tengah pergaulan kehidupan kita. Dan mengutuki orang-orang juga mungkin sering kita lakukan tanpa kita sadari di tengah-tengah kehidupan kita. Di sini ditekankan kedua hal itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Berikutnya yang kelima, jangan membelokkan hukum oleh karena memandang muka atau karena suap, tetapi harus menegakkan kebenaran keadilan hukum bagi semua orang. Ini pasti kalau standarnya adalah firman Tuhan, keadilan itu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar dengan menyogok, dengan pengaruh, kedudukan, jabatan bagi yang terdakwa dan seterusnya. Tetapi di tengah kehidupan ini,
barangkali tidak terjadi seperti itu. Pemutusan terhadap pengadilan terhadap suatu perkara mungkin banyak faktor-faktor penyebabnya. Yang berikut, jangan pemecah belah atau penggosip. Ada satu pekerjaan yang mulia, yaitu menciptakan damai jauh lebih baik daripada membuat keonaran maupun kerusuhan kepada masyarakat. Jangan pemecah belah. Molo di hata-bata didok maun unang sialap manaruh kata manang sibola huta. Karena perbuatan seperti itu bisa menimbulkan perang di tengah-tengah masyarakat jika kita memecah belah. Inilah yang dilakukan oleh penjajah di tengah-tengah negara kita berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu divide et impera, memecah belah kemudian menguasai. Ternyata Alkitab telah mengajarkan itu jauh sebelum bangsa kita dijajah oleh Belanda. Jangan memecah belah, karena ada perbuatan yang mulia, itu menciptakan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh, jangan mendendam. Dendam itu amat berbahaya karena menjadikan seseorang pendendam merencanakan yang jahat untuk membalaskan dendamnya. Sebab itu jauh lebih baik menegur seseorang secara langsung di dalam kasih Tuhan daripada mendendam. Sebuah kejahatan yang direncanakan, hukumnya pasti lebih berat dari perbuatan kejahatan yang lainnya. Yang terakhir, nomor 8, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lebih baik mengasihi sesama. Karena kekerasan tidak dapat dihentikan dengan kekerasan. Bahkan perbuatan satu kekerasan akan melahirkan kekerasan yang baru. Ibu bapak terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita merumuskan nas ini, maka kita akan melihat bahwa larangan jauh lebih banyak dari anjuran. Ini menunjukkan fakta kehidupan manusia yang cenderung berbuat salah di hadapan Tuhan dibanding berbuat baik. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa ketika orang-orang taat kepada larangan, maka hal itu akan menghasilkan perbuatan baik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang diperlihatkan di dalam nas khotbah kita ini berhubungan langsung dengan perbuatan sehari-hari. Sebab dalam kehidupan umat Tuhan, umat beragama harus tampak kekudusan hidup dan harus jauh lebih baik dari orang tidak mengenal Tuhan. Itu yang kita sebut kelompok ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Maka dari itu disimpulkan bahwa khotbah ini mengajarkan kita tentang kesiapan kita dipimpin dan diatur oleh hukum dan aturan Tuhan. Biarlah saudara-saudari kita ikut menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jauhkan segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Kasihilah kaum disabilitas, jangan mendendam, membalaskan kejahatan dengan kejahatan, jangan berbuat keonaran. Tetapi dengan sekuat tenaga, mari ciptakanlah damai sejahtera kapan saja dan di mana saja pun. Dengan demikian, Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan-perbuatan kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan semuanya itu. Amin. Terima kasih Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini, kami mendengar sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mampu saling membagi berkat dengan sesama kami. Ketika kami lebih dahulu memperoleh berkat yang lebih banyak dibanding saudara-saudara kami yang lain, kami mau membuka diri untuk menolong mereka. Kami tidak akan memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga mampu berbuat sosial di antara sesama kami. Karena di hadapan-Mu Tuhan, nilai kami manusia sama harganya. Baik kami yang sempurna hidupnya maupun kaum disabilitas, semuanya berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada kami untuk mau saling berkat, membagi berkat dengan mereka, menikmati anugerah Tuhan di tengah kehidupan ini. Kuatkan kami Tuhan untuk mentaati firman-Mu, supaya dengan itu kami memuliakan-Mu di tengah kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.